Halo semuanya, balik lagi untuk ngebahas soal termokimia. Kali ini kita mau bahas soal UTS 1, Kimia 1A tahun 2022-2023 ya. Nah, di sini katanya ada pencairan batu bara dapat dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, gasifikasi karbon yang sifatnya itu endotherm, dan kemudian itu mengubah hasil gasifikasi menjadi metanol. Kayak katanya energi yang diperlukan untuk proses gasifikasi batu bara dapat dipenuhi dari reaksi lain. Kayak reaksi-reaksi yang mungkin itu adalah ini ya, ada 1 sampai 6. Di bagian A, kita diminta untuk menentukan dua tahapan reaksi termokimia yang diperlukan untuk proses pencairan batu bara. Oke, tadi reaksi yang pertama katanya proses gasifikasi karbon yang sifatnya endotherm. Kalau kita ngomongin gasifikasi karbon, artinya kita harus mencari reaksi di sini yang produknya ada karbonnya dalam bentuk gas. Dan di sini katanya sifatnya endotherm. Satu-satunya reaksi yang mungkin atau memenuhi syarat itu reaksi nomor 1 ya. Karena di sini delta H-nya bernilai positif. Kalau endotherm itu kan menyerap atau menerima kalor. Kalau menerima kalor, delta H-nya harus positif. Oke, jadi tahapan pertama adalah karbon dalam bentuk grafit. Kita reaksikan dengan uap air, oke, menjadi CO gas dan H2 gas. Untuk entalpinya sendiri, itu nilainya adalah plus 131 kilojoule. Reaksi yang kedua, kemudian di sini ada pengubahan hasil gasifikasi ini menjadi metanol atau CO menjadi CH3OH. Reaksi yang betul adalah reaksi yang nomor 5 ya. Jadi reaksi yang kedua adalah CO gas, kita tambahkan dengan 2H2 gas menjadi CH3OH liquid. Untuk nilai entalpinya sendiri adalah minus 128 kilojoule. Oke, itu untuk bagian A. Untuk bagian B di sini katanya reaksi termokimia pendamping yang sesuai agar proses gasifikasi karbon memperoleh asupan energi yang cukup. Kalau kita lihat di sini gasifikasi karbon sendiri butuh energi sebesar 131 kilojoule. Berarti kita harus pilih nih reaksi lain yang menghasilkan. Kalau menghasilkan itu berarti tandanya negatif ya. Energi minimal 131 kilojoule. Satu-satunya reaksi yang mungkin itu adalah reaksi yang nomor 2. Jadi yang B bisa kita simpulkan reaksinya adalah 2C grafit. Kita tambahkan dengan O2 gas menjadi 2CO gas dengan di sini nilai entalpinya adalah minus 221 kilojoule. Oke, kemudian kita ke bagian C. Berdasarkan reaksi di atas, buatlah sketsa diagram entalpi produksi metanol yang melibatkan pembakaran karbon, pembentukan karbon dioksida, dan hidrogenasi karbon dioksida. Yang pertama harus melibatkan pembakaran karbon. Yang namanya pembakaran itu adalah reaksi dengan O2 ya. Oke, berarti ketika pembakaran karbon atau C kita reaksikan dengan O2, reaksi yang memenuhi adalah reaksi nomor 2. Jadi ini 1. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembentukan karbon dioksida. Berarti dari CO yang tadi udah kita bentuk ya, dari reaksi nomor 2 kita ubah menjadi CO2. Mana reaksi yang memungkinkan? Reaksi nomor 4 ya, di sini ada CO, kita reaksikan dengan H2O menjadi CO2 dan H2. Kemudian reaksi selanjutnya adalah hidrogenasi karbon dioksida. Hidrogenasi berarti kita reaksikan dengan H2. Oke, jadi CO2 yang terbentuk kita reaksikan dengan H2, yaitu reaksi nomor 6. Oke, nah di sini kalau kita mau membuat 1 buah atau 1 mol metanol, di sini koefisiennya berarti harus 1. Artinya kita butuh 1 mol atau 1 buah CO2 ya. Di sini reaksinya harus punya koefisien 1. Nah, kalau kita lihat reaksi nomor 4, koefisien CO2-nya udah 1. Untuk membentuk CO2 dengan koefisien 1, CO-nya harus koefisiennya 1. Nah, ini ketika kita punya reaksi nomor 2, itu akan membentuk
2CO gas. Artinya kita harus bagi reaksi nomor 2 dengan 2 atau kita kalikan dengan setengah ya. Jadi nanti kita akan dapat di sini, aku bedain warna ya biar lebih jelas. Untuk yang reaksi pertama nanti menjadi C, grafit, terus kita tambah dengan O2, gas. Nah, hasilnya akan membentuk CO. Di sini nilai delta H-nya minus, artinya nanti kalau secara diagram arahnya ke bawah ya. Ini O2-nya harus tengah. Oke, karena secara diagram dia harus ke bawah, ini aku kotakin. Berarti nanti hasilnya itu ke bawah sini. Menjadi apa? Menjadi CO gas. Nah, reaksi ini tadi mengeluarkan energi, kalau misalkan koefisiennya 2 kan mengeluarkan minus 221 kJ. Tapi reaksinya ini udah kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi reaksinya dengan 2, delta H-nya juga harus kita bagi 2. Jadi kita akan dapat minus 110,5 kJ. Oke ya. Nah, CO yang udah terbentuk tadi kita lanjutin di reaksi nomor 4, yaitu kita tambah dengan H2O gas. Menjadi apa di sini? Menjadi CO2 dan H2. Nah, di sini nilai entalpinya minus juga, berarti itu masih ke bawah ya. Oke, menjadi CO2 gas dan H2 gas. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita reaksikan lebih lanjut nih hasilnya dengan H2 lagi. Tapi di sini kan koefisiennya 3 ya. Jadi kita bisa langsung kasih koefisien 3. Kayak gitu. Nah, pada saat reaksi CO ditambah H2O menjadi CO2 dan H2, nilai entalpinya berapa? Di sini nilai entalpinya adalah minus 41 kJ. Oke, ini reaksi yang kedua. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tadi ketika kita tambahin CO2 dengan H2, dia akan membentuk metanol liquid atau hasil akhirnya di sini adalah metanol dalam fasa liquid kita tambahkan dengan H2O dalam fasa gas. Jadi ini adalah produk akhirnya. Nah, kalau misalkan kita mau totalin nih reaksi dari atas sampai ke bawah, nah ini kita juga bisa cari nilai entalpinya. Ini kan kalau dari atas ke bawah berarti melalui 3 tahapan atau 3 proses ya. Nah, entalpinya berarti tinggal kita jumlahin aja. Di sini nanti kita akan peroleh entalpi total dari atas ke bawah sebesar ini minus 238,5 kilojoule. Oke ya. Nah, kita udah dapat nilai dan diagram untuk bagian C. Kita bisa lanjut ke bagian D ya. Oke, di bagian D di sini katanya berapa sih kilojoule perubahan entalpi standar proses hidrogenasi karbon monoksida menjadi 32 kg metanol. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa mol sih sebenarnya kalau 32 kg metanol itu dihasilkan. Kita harus cari tahu dulu mol dari metanol ya, yaitu massa kita bagi mR. Jangan lupa massanya harus dalam satuan gram, berarti 32.000 gram dibagi mR-nya sendiri adalah 32 gram per mol. Sehingga kita dapat di sini molnya adalah 1000. Nah, selanjutnya kita akan mencari delta H. Delta H sendiri ini rumusnya adalah delta H standar, yaitu delta H untuk 1 mol, kita kalikan dengan mol metanol yang akan kita hasilkan. Nah, tadi untuk nilai delta H standarnya itu adalah yang bagian 5 ya, minus 128. Ya, minus 128 kilojoule. Oh, di sini satuannya kilojoule. Tapi kenapa sih kita bisa tahu kalau itu untuk 1 mol? Ingat, untuk persamaan termokimia, itu koefisien mewakili mol. Di sini CH3OH koefisiennya 1. Artinya ini
minus 128 kilojoule per mol ya. Nah, tinggal kita kalikan dengan molnya, yaitu 1000 mol. Sehingga kita dapat nanti nilainya adalah kurang lebih 1,28 kali 10 pangkat 5 kilojoule. Nah, ini adalah entalpi yang dihasilkan. Kita bisa ke bagian E di sini. Ditanya di sini bagian E, berapa batu bara muda, maaf ya, dengan nilai kalor 3750 kg digunakan dalam pemanasan steam boiler. Hitung massa batu bara yang diperlukan untuk mendidihkan 1 ton air pada steam boiler dari 25 derajat Celcius. Asumsi mendidih itu di suhu 100 ya. Oke, asumsi kita mendidih itu di suhu 100 derajat Celcius sehingga nanti kalor yang kita perlukan adalah, nah itu pakai MC delta T ya. Kita masukin aja di sini 1 ton. Kalau 1 ton itu berarti kita akan punya 1000 gram ya. Oke. Oh maaf, kalau 1 ton itu berarti kita akan punya ini ya, 1 juta ya, 1 juta gram. Oke, 1 juta gram kita kalikan dengan 4,2 dikalikan dengan, nah ini delta T-nya berarti suhu akhirnya itu asumsi mendidih di 100 ya. Kita kurang dengan 25. Kayak gitu ya. Oke, jadi di sini nanti nilainya adalah 3,15 kali 10 pangkat 8 ya, Joule. Kurang lebih segini. Ini adalah nilai untuk Q-nya. Nah, sekarang kita pengen tahu sih berapa batu bara yang dibutuhin. Katanya setiap batu bara di sini punya nilai kalor sebesar 3750 kilokalori per kilogram. Dengan catatan 1 kalori itu 4,2 joule. Nah, berarti tinggal kita cari aja di sini. Kalor yang berarti massa batu bara, rumusnya bisa kita pakai matematika biasa. Massa batu bara ini akan sama dengan kalor yang kita butuhkan, kita bagi dengan bisa berapa banyak setiap kilogram batu bara menghasilkan kalor, yaitu 375 kilokalori per kilogram dikalikan dengan, nah katanya 1 kalori itu akan menghasilkan 4,2 joule. Berarti kalau 1 kilokalori dia akan menghasilkan 4200 joule ya. Berarti di sini 4200 joule per kilokalori ya. Jadi di sini kita bisa tahu nilai massa dari batu bara yang kita butuhkan adalah 20 kg. Oke. Nah, jadi sekian dulu ya buat pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Terima kasih.